Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Menara Pengharapan terkasih yang ada di tempat ini bersama-sama dengan saya dan juga yang mengikuti melalui kanal Zoom dan juga YouTube. Selamat pagi semuanya, apa kabarnya? Puji Tuhan, kita bersyukur untuk kasih kemurahan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Dan saya juga tak lupa menyapa untuk keluarga Pak Yopi dan juga Kak Alin yang ada di USA. Selamat pagi, Shalom Bapak. Dan kita bersyukur untuk hari ini. Dan sebelum memulai ibadah pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan bagian dari firman Tuhan dari Yesaya 6 ayat 3. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau menghampiri tahta kasih Tuhan. Kita mau menikmati kehadirannya di tempat ini. Dan biarlah Dia yang sungguh-sungguh bertahta di atas pujian penyembahan kita pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mengangkat pujian Allah Roh Kudus. Bapak Ibu untuk mengangkat pujian ini dari awal. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Amin Tuhan. Ku rindu Kau dalam hidupku.
katakan, ku sembah kudus. Jemaat saja boleh pujikan pujian ini. Mari kita agungkan Dia di pagi hari ini. Amin Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang termulia di dalam kehidupan kami. Engkau yang bertahta di dalam kehidupan kami. Kami mau terus agungkan Engkau. Kami mau terus puji, memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami. Amin Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kepada hambanya Pendeta Saul Siombing untuk membuka ibadah kita pagi hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami menyadari Engkau kudus Tuhan. Karena itu kuduskanlah kami Tuhan, sehingga pada saat ibadah ini kehidupan kami tertuju kepada Tuhan. Kami bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan. Sampai saat ini Tuhan izinkan kami untuk datang ke hadapan-Mu, menaikkan puji-pujian dan penyembahan kami. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan. Dari pertama pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Biarlah ibadah ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan juga yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jalanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami bawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, terima kasih Pak Saud, silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur untuk karya indah Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau sampai hari ini kita boleh ada, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan Bapak Ibu, saya mempersilahkan kepada Bapak Ibu, barangkali ada yang mau menyampaikan kesaksiannya, mau menceritakan kisah-kisah indahnya bersama dengan Tuhan. Mungkin yang di Zoom, barangkali apakah ada yang mau menyampaikan cerita-cerita indahnya? Oke, kalau belum ada, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengangkat pujian dulu, Benteng Hidupku. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Amin Tuhan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita pujikan pujian ini dari awal. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, menopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, Kau kekuatanku, penopang hidupku. Amin. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Sekali lagi katakan, Kau kekuatanku. Jemaat saja pujikan pujian ini. Amin. Ya Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu Bapa. Sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus,
Serahkan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, barangkali ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan kesaksiannya. Ya udah, kalau belum ada nggak apa-apa. Mungkin di minggu-minggu mendatang ditunggu kesaksiannya Bapak Ibu. Dan sebentar kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita bersyukur kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan dalam segala keadaan yang kita hadapi, Tuhan selalu ada bersama dengan kita dan Dia menyatakan kepeduliannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan saya mengajak Bapak Ibu untuk mengangkat pujian ini, Allah peduli. Seberat apapun masalah yang dihadapi oleh Bapak Ibu, tetap yakin dan percaya bahwa Dia akan senantiasa memberikan jalan keluar dan kekuatan bagi kita untuk melewatinya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam
gunung tak bertindak, walaupun gunung itu tak bertindak, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Sekali lagi katakan, iman yang aku pegang. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Benar Bapa kami yang ada di sorga, Allah yang setia, kasih-Mu nyata, anugerah-Mu sempurna, pemeliharaanmu kami rasakan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami mengucap syukur karena penyertaan-Mu bagi kami semua. Kami dari tempat tinggal kami masing-masing hingga tiba di gereja Metodis Injili Jemaat Menara Pengharapan Bandung, bisa beribadah secara online dan onsite. Dimanapun kami beribadah, kami percaya bahwa di mana 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sehingga persekutuan kami, pujian kami, nyanyian kami, ibadah kami, semuanya untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi mulut lidah hamba-Mu, sehingga kebenaran-Mu yang disampaikan, firman-Mu yang diuraikan. Dan Bapak Ibu Saudara Siman hamba-Mu yang hadir mendengar khotbah pada pagi hari ini, iman mereka diteguhkan dan pengharapan serta kekuatan di dalam Engkau nyata atas kehidupan mereka. Yang datang dengan letih, lesu dan berbeban berat boleh memperoleh kelegaan karena mendengar firman-Mu. Dan juga berjumpa dengan Engkau Sang Juru Selamat umat manusia, Yesus Kristus Tuhan kami. Serahkan pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan ke dalam tangan penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu. Ada sukacita. Bapak Ibu, hari ini kita bisa berjumpa kembali ya, dalam ibadah pada pagi hari ini, baik Bapak ya, kalian di USA atau Amerika, dan Bapak Ibu yang bisa beribadah secara online. Dimanapun kita beribadah, kita tetap sama-sama memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan secara singkat. Ya, dan rasa-rasanya ini saya sudah pernah sampaikan, tapi kita akan lihat dari beberapa hal yang mungkin lebih membuat kita lebih memahaminya. Ya. Dan ini sangat menarik sekali Bapak Ibu. Di dalam Kejadian pasal 50. Kita lihat baik-baik kembali Kejadian pasal 50 ayat yang ke-30, ayat ke-20, ayat ke-30 lagi, ayat ke-20 ya. Karena kepotong ya. Nah Bapak Ibu, ini ada hal yang menarik ketika saya melihat lagi ini dan saya teringat ya, terkait bagaimana Allah berkarya dalam kehidupannya. Bapak Ibu, ketika kita membaca teks ini dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20, bunyinya seperti ini. Oke, ada di depan. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk maksud
dengan maksud kebaikan. Maksud melakukan seperti yang telah terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini Bapak Ibu sebenarnya berkaitan dengan pasal-pasal sebelumnya, termasuk ayat 15 sampai 17. Termasuk juga nanti dari ayat 19 sampai 21. Tapi coba naik ke atas kembali, ke atas, ke judulnya. Di balik peristiwa sulit ada rencana Allah. Dan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena ketika kita baca perikop ini, ini sebenarnya penutupan dari kisah Yusuf yang sangat panjang pembacaannya. Kenapa? Karena dari narasinya dari pasal 37 sampai pasal 50 itu panjang sekali Bapak Ibu. Dan bahkan kita membaca satu hal yang lebih menarik lagi setelah Yakub meninggal. Bagaimana saudara-saudara Yusuf kembali didapati ketakutan bahwa Yusuf akan membalas kejahatan mereka. Sehingga perikop ini berfungsi sebagai jawaban final Yusuf atas rasa trauma, bersalah, dan ancaman relasi keluarga yang belum pulih sepenuhnya. Mengapa? Karena kita bisa lihat baik-baik di pasal 50 ayat 19 sampai 21, bukan sekedar ucapan penghiburan, melainkan resolusi atau penyelesaian atas konflik lama. Karena di situ kita akan melihat ada kuasa, ada dendam, ada pengampunan, dan ada pemeliharaan Allah. Bagaimana mereka yang jahat, tetapi Allah mereka-rekanya untuk kelangsungan hidup satu bangsa. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itu sangat menarik sekali. Mengapa? Karena di situ kita melihat baik-baik, tidak mudah. Coba kita lihat judulnya di situ, jangan itu. Di balik peristiwa sulit ada rencana Allah. Coba kita sebelum masuk ke situ kita lihat, ingat baik-baik kembali kisah Yusuf. Di balik peristiwa sulit ada rencana Allah. Bapak Ibu lihat baik-baik. Coba dengar baik-baik, saya ngomong secara singkat. Yang pertama, Yusuf itu anak yang disayangi oleh bapaknya, yaitu Yakub. Dimanja, bahkan diberikan jubah yang indah. Mungkin perlakuan bapaknya itu menimbulkan rasa iri, rasa tidak suka atau benci. Di dalam pasal 37 Bapak Ibu baca ada kata benci di situ. Apalagi mereka semakin benci ketika Yusuf bermimpi bagaimana gandum saudara-saudaranya tunduk atau sujud menyembah gandum Yusuf. Dikatakan di situ di pasal 37, apakah engkau mau menjadi penguasa atas kami? Itu sudah menimbulkan rasa benci dan mereka berniat untuk membunuh Yusuf. Sehingga kita baca nanti Yusuf kemudian dibuang dalam lubang sumur. Lalu mereka membohongi ayah mereka bahwa Yusuf telah dimakan oleh binatang buas. Dan Yusuf dijual menjadi budak ke Mesir. Sesampai di Mesir, anak kesayangan ayah berubah menjadi seorang budak. Anak yang dimanja sekarang posisinya berubah. Dan apa yang terjadi? Dia bekerja di rumah Potifar. Betul Bapak Ibu ya, ingat kisah itu ya. Dia bekerja di rumah Potifar. Setelah dia bekerja di rumah Potifar, menariknya si tante genit itu menggoda Yusuf. Ya, istri Potifar maksudnya. Ya. Yusuf tidak mau, dia difitnah. Dan apa yang terjadi? Dia di penjara. Setelah dia di penjara menarik lagi, dia Tuhan bekerja, dia menjadi kesayangan kepala penjara. Tetapi yang menariknya, ada hal yang lebih menarik lagi setelah dia menafsirkan mimpi. Di pasal yang ke-40, juru minum dan juru roti, kisah itu. Yang satu dibebaskan dan yang satu dihukum mati. Tapi ada yang berjanji dia akan dibebaskan, diperjuangkan haknya. Tapi kenyataannya dia dilupakan. Sampai mimpi Firaun berkaitan dengan kelaparan
Ya, kemakmuran 7 tahun, kelaparan 7 tahun. Dan Yusuf diingat, kemudian dipanggil dan dia diberi kuasa untuk mengatur semua itu. Dan akhirnya kita baca kisah singkatnya, saudara-saudara Yusuf datang. Nah Bapak Ibu, di pasal 42 itu kepeluang loh Yusuf bisa balas dendam. Tapi menariknya kita terus dibawa bagaimana dia membuat saudara-saudaranya untuk menyadari kesalahan. Ketika mereka datang lagi ke Mesir yang kedua kali, dan di pasal 44 dia menyatakan pialanya hilang dan seterusnya. Kemudian di pasal 45 dia mulai memperkenalkan diri. Nah Bapak Ibu lihat baik-baik, dia posisi ketika memperkenalkan diri, dia sudah punya otoritas. Dia sudah punya kuasa. Dan dia lebih berkuasa daripada kakak-kakaknya. Peluang untuk menghukum mereka, peluang untuk membalas dendam sangat besar. Tapi justru dia tidak lakukan itu. Malahan keluarganya dia pindahkan ke Mesir di pasal 46. Dan singkat cerita, terus akhirnya Yakub meninggal. Dan kita baca ketika Yakub meninggal, di pasal 50 ayat 57 sampai ayat 18, mereka takut dan memohon ampun. Bahkan di ayat 17 betul-betul mereka berpikir bagaimana saudara-saudara Yusuf betul-betul menyadari dosa mereka. Dan mereka telah berbuat jahat kepada Yusuf. Dan mereka meminta ampun kepada Yusuf. Tapi justru jawaban yang paling menarik, Yusuf memberikan keteduhan di pasal 50 ayat 19. Jangan takut. Bapak Ibu, inilah mulailah kita akan membahas khotbah kita atau renungan bersama kita pada pagi hari. Bagaimana kasih ayah yang tidak seimbang dan menimbulkan iri hati. Ada pengkhianatan yang dilakukan oleh keluarga sendiri. Ada penderitaan tanpa salah ketika dia di rumah Potifar. Dan puncaknya ia betul-betul punya kuasa otoritas di Mesir sebagai orang kedua. Tetapi justru disitulah dia menunjukkan satu kehidupan dan perkataan yang berbeda. Jangan takut. Nah, hal-hal apa yang bisa kita pelajari berkaitan dengan di balik peristiwa sulit ada rencana Allah. Tidak mudah Bapak Ibu. Saya tidak tahu kalau Bapak Ibu posisinya kalau kita main drama ya. Siapa mau jadi Yusuf? Pasti nggak ada yang mau jadi Yusuf. Hidupnya sengsara banget. Tapi justru disitulah, di tengah situasi itulah kita melihat baik-baik ada karya Allah. Nah Bapak Ibu, mari kita lihat baik-baik hal-hal apa yang bisa kita pelajari berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini. Di balik peristiwa yang sulit ada rencana Allah. Next, lanjut. Hal-hal apa yang bisa kita lihat sebelum kita lebih jauh masuk. Nah Bapak Ibu, Allah mengubah rencana jahat manusia menjadi kebaikan untuk menyelamatkan banyak orang. Kira-kira di ayat 50 kita bisa melihat hal itu. Kamu mereka-reka yang jahat, tetapi Allah mereka-rekanya menjadi kebaikan untuk kelangsungan hidup satu bangsa. Jadi bagaimana di dalam narasi Yusuf kita tidak melihat seperti Allah bertindak spektakuler langsung. Tapi dia bekerja menyertai Yusuf, menolong Yusuf, dan membawa Yusuf menjadi seorang yang betul-betul berdiri, menjadi orang nomor 2 di Mesir. Nah, next lanjut kita lihat baik-baik. Next. Pernahkah Bapak Ibu melawan masa di mana Bapak Ibu merasa dihianati, dipermalukan, atau dihancurkan, tetapi kemudian menyadari bahwa Tuhan punya rencana indah di situ? Pernah Bapak Ibu pernah digosipkan, pernah diomongin, pernah diperlakukan tidak baik, pernah dibuat seperti seorang yang paling jahat di dunia ini? Bapak Ibu, kalau orang luar mudah. Kenapa? Ya sudahlah, dia kan pergi, gak hidup sama kita. Lah kalau saudara sendiri gimana? Saudara bukan sepupu, saudara kandung. Kan yang memerlukan Yusuf kan saudara kandungnya, bukan orang lain.
Tidak mudah Bapak Ibu. Apalagi kita mengenang, aduh kok dia kan adik kandung saya, dia kan kakak kandung saya. Dia kan satu ayah dengan saya. Dia kan kami dibesarkan bersama-sama dari masa kecil. Yang tidak mudah adalah ketika masa-masa di mana Anda atau Bapak Ibu dan saya merasa dikhianati. Perasaan kita pasti sangat sakit. Ya mungkin juga itu bisa disebut luka-luka batin lah. Ada sesuatu yang sangat mengganjal. Tidak mudah. Tapi menariknya adalah ketika Yusuf mengalami semua hal itu, dia menyadari bahwa Tuhan punya rencana indah di situ. Menariknya, kamu mereka-reka yang jahat, tetapi kata Alkitab. Next, lanjut. Kita lihat. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ada hal yang menarik ketika kita melihat cerita Yusuf ini. Secara singkat kita melihat anak favorit, anak yang disayang, kemudian menjadi budak. Dianggap seorang penjahat di penjara. Lalu menjadi penguasa. Dan dia harus menunjukkan kasih tanpa syarat, yaitu pengampunan kepada saudaranya. Itu kisah yang sangat menarik dan sangat panjang. Next, lanjut. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Setiap manusia punya rencana. Allah juga punya rencana. Di balik setiap peristiwa sulit, Allah sedang bekerja dengan rencananya. Yang lebih besar dari yang kita pahami. Nah, saya tidak tahu rencana Bapak Ibu. Saya tidak tahu ketika Bapak Ibu membuat suatu perencanaan. Tentu kalau kita sudah percaya kita libatkan Tuhan. Tapi saya mau katakan rencana Tuhan jauh lebih baik dan tidak pernah kita bayangkan. Mungkin ada tantangan dan persoalan, tetapi kita akan melihat hasilnya luar biasa. Next, lanjut. Nah, hal-hal pertama yang bisa kita pelajari. Perhatikan baik-baik. Di Kejadian 50 ayat 20a. Kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan. Pertama, kamu telah mereka-reka. Bahasa lain atau terjemahan lainnya, kamu berniat atau merencanakan. Kamu telah berniat atau merencanakan hal-hal yang jahat terhadap apa? Kenapa kata begitu? Karena kata yang dipakai itu kata berpikir atau merencanakan, berniat. Ya. Kata kasaf dalam bahasa Ibrani itu menunjukkan dan itu digunakan dua kali. Ya, sekalipun dalam subjek berbeda antara manusia atau saudara-saudara Yusuf dan antara Allah. Perhatikan baik-baik. Di satu pertama itu saudara-saudara Yusuf. Kamu telah mereka-reka. Tapi yang kedua, tetapi Allah mereka-rekanya. Jadi satu saudara-saudara Yusuf, satu Allah. Artinya saudara-saudara Yusuf ini, kata ra atau mereka memang mereka-reka ini adalah sesuatu yang jahat, buruk, yang merugikan hidup Yusuf. Niat saudara-saudara Yusuf adalah satu bentuk pengkhianatan, kebencian dan pembunuhan terhadap pribadi Yusuf. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam menjalani hidup manusia punya banyak rencana. Kita tidak tahu niat jahat seseorang karena dia ada kalanya itu baik seperti malaikat. Bahkan kita sudah berlaku baik pun dia bisa menjadi iblis dalam seketika, menjelek atau merusak dengan mempermalukan kita. Tapi kita tidak berniat untuk merusak hidupnya. Tapi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang menariknya kita baca teks ini dengan sesama, kita memahami teks ini, saya sangat kagum. Kenapa saya sangat kagum? Karena kata mereka-reka yang jahat. Tapi dikatakan di situ, tetapi Allah merencanakan ya, tujuan Allah yang tercapai. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat baik-baik. Dikatakan kata tof di situ ya, baik, indah atau berkat. Jadi rencana manusia jahat, tapi rancangan keselamatan Allah, kehidupan Allah, pemulihan Allah terhadap hidup Yusuf maupun keluarga atau satu bangsa
dikerjakan oleh Allah, luar biasa. Tapi kenapa itu begitu indah? Bapak Ibu tidak bisa bayangkan bagaimana Yusuf yang diperlakukan dengan tidak baik, tetapi Allah memakai dia untuk kehidupan satu bangsa yang besar, tetapi juga bangsa-bangsa lain ketika kelaparan itu terjadi. Dan dia yang mengelola semua itu. Orang yang tidak dianggap, orang yang dibuang, orang yang tidak diperdulikan, orang yang diperlakukan tidak baik. Tetapi Allah tetap menyatakan kuasanya. Jadi ketika engkau menjalani hidup, mungkin ada perlakuan orang lain yang tidak baik. Ingat, masih ada Allah di balik semua itu. Bukan kejahatan yang memegang kendali, tapi ada Allah yang memegang kendali karena dia berdaulat. Next, lanjut. Kita lihat slide selanjutnya. Perhatikan baik-baik. Bukti kedaulatan Allah. Banyak teolog Kristen meyakini bahwa Allah berkuasa penuh atas sejarah kehidupan manusia. Dan ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak hanya sekedar menyelamatkan Yusuf dari situasi buruk, tetapi juga secara aktif berkarya di balik layar. Allah memakai penderitaan, pengkhianatan, bahkan ketidakadilan yang dialami Yusuf untuk mencapai tujuannya yang mulia. Yaitu apa? Kehidupan satu bangsa yang besar. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika engkau menjalani hidup dalam hal usaha, dalam segala aktivitas yang engkau lakukan, mungkin ada yang merencanakan hal yang jahat, membuat hidupmu menderita, membuat hidupmu seperti dikhianati, membuat hidupmu seperti orang yang betul-betul ditinggalkan. Tapi percayalah, orang boleh mereka-reka yang jahat, tapi Allah mereka-reka yang baik. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini hal yang luar biasa. Mengapa saya katakan ini hal yang luar biasa? Karena Bapak Ibu, poin yang pertama kita tahu bagaimana di dalam Kejadian 37 ayat 24 menuliskan Yusuf dibuang ke sumur. Bagaimana di dalam Kejadian 37 ayat 28 menuliskan Yusuf dijual sebagai budak. Yang tadi saya sudah katakan. Bagaimana di dalam Kejadian 39 ayat 20 Yusuf dipenjara tanpa salah. Dan bagaimana kita melihat baik-baik Kejadian 40 ayat 23 terlupakan oleh pelayan Firaun. Tetapi di balik semua peristiwa yang dialami oleh Yusuf, di balik penderitaan yang dialami oleh Yusuf, bahkan Yusuf sampai di titik yang paling terendah. Tapi Yusuf justru dibentuk. Ketika dia ada di dalam penjara, dia dipercaya. Karakter seorang pemimpin dibentuk oleh Allah di dalam penjara. Karakter seorang pemimpin dibentuk oleh Allah di dalam penjara. Dia diberi tanggung jawab, dipercaya oleh kepala penjara. Kalau kita lihat, tidak mungkin. Tapi justru di situ kalau kita baca baik-baik, itu terjadi. Bahkan bukan hanya situ saja, tapi ia betul-betul diberikan karunia untuk menafsirkan mimpi dan bahkan menyelamatkan banyak orang, termasuk menafsirkan mimpi dari Firaun. Bagaimana dibawa di proses yang panjang, di tengah penderitaan yang ia alami, justru Yusuf akhirnya diangkat menjadi penguasa kedua di Mesir. Tempat sebelumnya adalah tempat penuh kelaparan dan penderitaan di mana ia alami. Tapi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Allah tidak selalu menghapus penderitaan. Allah tidak selalu menghapus masalah yang kita alami. Allah tidak selalu menghapus pengkhianatan, bahkan tindakan hal-hal yang menyakitkan hidup Bapak Ibu dan saya. Tapi saya mau katakan, di balik semua itu, di balik apa yang Bapak Ibu alami, Allah menggunakan penderitaan atau hal-hal itu untuk mencapai tujuannya yang mulia. Ia berkarya untuk menguatkan iman Bapak Ibu dan menjadi saksi-saksi Kristus di muka bumi ini. Yusuf bagaimana dia menjadi orang yang berbeda di Mesir karena ia disertai oleh Allah. Dia menjadi orang yang betul-betul berdiri di atas puncak kepemimpinan selain Firaun. Karena Allah berperkara dalam kehidupannya. Kamu mereka-reka yang jahat, tetapi
ia mereka-reka yang baik. Bapak Ibu, tadi judulnya, Bapak Ibu masih ingat tema khotbah pada pagi hari ini? Di balik peristiwa yang sulit ada apa? Coba naikin dulu. Bapak Ibu ingat temanya? Apa Bapak Ibu? Di balik peristiwa sulit ada rencana Allah. Apapun Bapak Ibu alami tidak luput dari kontrol dan kuasa Allah. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, sehingga kita melihat baik-baik di Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Bagaimana ada satu makna penekanan pusat teologi yang sangat mendalam. Orang boleh mereka-reka yang jahat, tapi Allah mereka-reka untuk kebaikan. Teks ini tidak hanya menyamakan intensi manusia dengan Allah, tetapi saudara-saudara memang bermaksud melakukan kejahatan, bermaksud mengekspresikan kebencian mereka terhadap Yusuf. Tapi pada momen itu kita baca baik-baik, ada providensi Allah, ada pemeliharaan Allah, ada penyertaan Allah, ada penyelamatan Allah. Sehingga ada tindakan yang jahat itu diarahkan oleh Allah untuk tujuan penyelamatan bangsa yang besar, untuk hidup yang penuh pengharapan di dalam Dia. Allah bekerja menunjukkan satu hal yang tidak pernah kita pikirkan, tapi juga melampaui segala kejahatan manusia. Dan ia menyatakan kasihnya kepada Yusuf. Demikian pun pasti ia menyatakan kasihnya kepada Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu ketika menjalani pekerjaan, menjalani usaha, bisnis, atau aktivitas studi anak muda, atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari, ada orang yang selalu aja tidak suka. Ada yang suka, pasti ada juga yang tidak suka. Ada yang menjelekkan Bapak Ibu, ada yang menyudutkan Bapak Ibu, ada yang tidak tahu berterima kasih padahal dia sudah ditolong. Bahkan dalam menjalani hidup kita sehari-hari, ada seperti itu. Bahkan kita juga jadi bisa berpikir negatif, bertindak negatif, atau melakukan hal yang salah karena terpengaruh dengan tindakan orang tersebut. Tapi justru hari ini kita melihat baik-baik. Yusuf dengan sangat konsisten sekali. Dia berkata, kamu mereka-reka yang jahat, tapi Allah mereka-reka untuk kebaikan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana? Apakah Bapak Ibu masih merasa bahwa di balik peristiwa yang sulit, di balik penderitaan itu, Allah meninggalkan Bapak Ibu? Atau Bapak Ibu memaknai bahwa di balik semua itu masih ada Allah yang berdaulat, yang akan menyatakan tujuannya dan rencananya. Dan itu akan menjadi satu penghiburan dan kekuatan tersendiri bagi Bapak Ibu yang melewati itu. Karena Bapak Ibu tidak pernah sendiri. Kamu tidak pernah sendiri. Kita tidak pernah sendiri. Karena Dia Allah yang selalu bersama dengan kita. Next, lanjut. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Next, lanjut. Kita lihat. Perhatikan, lihat. Fokus pada karakter Allah. Coba Bapak Ibu lihat baik-baik. Baca sama-sama dengan saya. Ini pemikiran orang teolog reform. Dia katakan begini. Dalam teologi reform dan Injili, ayat ini menonjolkan paradoks antara niat manusia dan kehendak Allah. Niat saudara-saudara Yusuf murni jahat, menjualnya sebagai budak. Namun Allah mengubahnya menjadi kebaikan. Untuk apa? Memelihara kehidupan banyak orang. Ini membuktikan bahwa karakter Allah adalah kasih dan pemelihara umatnya. Amin. Amin. Niat orang boleh jahat terhadap hidupmu, tapi dia punya rencana atas hidupmu lebih besar daripada niat orang itu. Jangan kecut dan tawar hati. Jangan tinggalkan dia, tapi selalu libatkan dia dalam hidupmu. Dan lihatlah ia berperkara dalam hidupmu. Next, lanjut. Ini menarik. Tapi dari kisah ini ada teologi ya, berkaitan dengan teologi keselamatan. Banyak teologi melihat kisah Yusuf sebagai bayangan dari Yesus Kristus, tipologi. Ya. Yusuf dikhianati
oleh saudara-saudaranya sendiri dan dijual, namun penderitaannya justru menjadi jalan keselamatan bagi mereka. Bayangkan Bapak Ibu, diperlakukan oleh saudara-saudara sendiri tidak baik, tapi justru dia tetap menunjukkan kasih dan pengorbanan serta penerimaan terhadap saudara-saudaranya. Bahkan pengampunannya itu luar biasa. Coba Bapak Ibu alami itu. Lihat saudara sendiri begitu, pasti rasa benci dan tidak mau lagi berjumpa dengan dia. Dan saya pernah layani orang seperti itu. Dia tidak mau lagi berjumpa dengan saudaranya karena rasa benci. Tidak mudah. Namun dalam hal ini demikian pula teologi perjanjian baru. Kematian Yesus Kristus di kayu salib merupakan niat jahat manusia. Coba baca baik-baik kisah Yesus. Bagaimana ahli Farisi, orang Farisi dan ahli Taurat. Niat jahat manusia. Tetapi Allah menggunakan untuk menebus dosa seluruh umat manusia dan mendatangkan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ada niat jahat, lepas daripada kuasa jahat. Bapak Ibu jangan sampai terlalu berpikir tentang film The Passion of the Christ. Tapi perhatikan baik-baik. Orang mereka-reka yang jahat, tetapi dia mereka-reka yang baik. Orang merugikan hidup Yusuf, tapi Allah justru memakai Yusuf untuk menyelamatkan hidup mereka. Orang merugikan kehidupan Yesus sebagai dalam ranah sebagai kita, dia menjadi manusia. Allah dalam naturnya sebagai manusia. Tetapi justru dalam penderitaannya di kayu salib itulah bukti keselamatan kekal itu kita peroleh. Next, lanjut. Jadi bersyukurlah. Bapak Ibu, hal yang kedua, Allah memelihara di situ. Tujuan Allah adalah memelihara hidup orang banyak. Perhatikan baik-baik. Tetapi, ada kata tetapi. Coba Bapak Ibu lihat di ayat yang ke-20. Menarik sekali, dikatakan di situ dengan sangat jelas sekali. Dikatakan, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukannya seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Di tengah penderitaan, di tengah tantangan, di tengah kesulitan yang Bapak Ibu alami, ada tujuan Allah di balik semua itu ketika ia berperkara atau berkarya. Jadi jangan kecut, jangan tawar hati, jangan tinggalkan Tuhan, jangan merasa sendiri. Mengapa saya katakan jangan merasa sendiri? Karena Allah mengubah motivasi manusia yang jahat. Dan bagaimana ia berperkara untuk menyatakan kedaulatannya. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ini hal yang luar biasa. Kenapa saya katakan ini hal yang luar biasa? Karena kita semakin dibawa untuk memaknai kedaulatan Allah, rencana Allah yang terlaksana, bukan rencana jahat manusia. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ini sangat menarik. Kenapa saya bilang sangat menarik? Karena apa? Allah tidak dicemari oleh kejahatan manusia atau niat jahat manusia, tetapi justru Allah mengubahnya menjadi kebaikan dalam kisah Yusuf. Ia tidak mencegah niat jahat tersebut, tapi ia mengatakan dia berdaulat dan berkuasa atas kehidupan Yusuf, bukan saudara-saudaranya. Demikian pun hidup kita di saat ini. Ketika kita menjalani hidup, mungkin ada orang yang berniat jahat. Ada orang yang memperlakukan Bapak Ibu dan saya tidak baik. Tapi jangan tawar hati. Jangan tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena justru disitulah kita melihat dari kisah Yusuf ini sangat jelas sekali. Allah justru menyatakan kuasanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Dengan sangat jelas sekali. Tadi saya katakan, dikatakan di situ, supaya atau dengan maksud
dalam bahasa Ibrani ya dikatakan menunjukkan tujuan ilahi di balik peristiwa manusia. Allah mereka-reka yang baik. Tujuannya ada di situ. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perhatikan. Tujuan Allah adalah memelihara orang, hidup orang banyak. Coba kalau kita nggak nangkap itu. Kalau kita nggak baca kisah Yusuf dan kita nggak nangkap itu. Bisa nggak kita lihat kisah Yusuf itu sebagai bentuk penderitaan yang menyakitkan? Bisa saja. Tapi justru di akhir kesimpulan, di klimaksnya di pasal 50, kita melihat bahwa ada kedaulatan Allah, ada rancangan Allah. Allah bekerja di balik semua peristiwa itu. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu lah. Saya mau tanya Bapak Ibu, karena kata ra itu kan kata pengkhianatan, ya, kata kebencian, ya, perpecahan, ya, penyiksaan. Ya. Tapi justru ada kata tov yang tadi saya bilang, kehidupan, rekonsiliasi, bahkan keselamatan 70 jiwa. Yakub membawa keturunannya dan masuk ke Mesir. Tapi lepas daripada itu, saya mau ngomong sederhana aja Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu berani tetap melihat Allah dan pemeliharaannya di tengah tantangan kesulitan yang Bapak Ibu alami? Atau Bapak Ibu berkata, Tuhan, bukankah saya sudah berdoa? Kenapa saya harus alami ini? Tuhan, bukankah saya sudah percaya kepada Engkau? Kenapa saya harus menderita? Tuhan, bukankah saya sudah betul-betul menyerahkan semua urusan saya untuk Engkau tolong? Tapi mengapa hal ini masih terjadi? Sabar. Sabar. Kita ada kalanya tidak sabar. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba tolong tampilkan. Kita lihat baik-baik. Next. Coba perhatikan Bapak Ibu. Ini penting sekali. Coba lihat baik-baik. Saya lihat baik-baik di sini. Ya. Itu kalimatnya bagus sekali ya. Providence. Ya. God is for us. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini menarik sekali. Kenapa? Karena saya melihat ada kedaulatan dan rencana Allah. Ada providensi Allah. Ada pemeliharaan Allah. Allah berdaulat penuh atas sejarah kehidupan manusia. Tuhan tidak menciptakan atau menyetujui kejahatan. Namun ia memiliki kuasa dan hikmat untuk memakai niat serta tindakan jahat manusia untuk mencapai rencananya yang mulia. Dalam konteks Yusuf, kejahatan saudara-saudaranya dipakai Allah untuk menyelamatkan banyak nyawa dari kelaparan. Bahkan berkaitan dengan kedaulatan pemeliharaan Allah, ada kesinambungan yang sangat jelas sekali terjadi. Banyak teolog Kristen melihat Yusuf sebagai bayang-bayang tadi saya berkaitan dengan penebusan Kristus. Jauh daripada itu, sekalipun ada niat jahat orang di sekitar terhadap Kristus, tetapi justru niat jahat itu membawa penyelamatan manusia. Karena apa? Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Lepas daripada itu, ada istilah di situ ada teodis, ya, dan problem kejahatan serta beberapa lagi. Dikatakan ayat ini menjelaskan landasan Alkitabiah yang kuat untuk menjawab mengapa Allah mengizinkan penderitaan terjadi. Teolog Kristen meyakini bahwa penderitaan dan kejahatan bukan akhir dari segalanya. Justru melalui hal itu Allah secara aktif bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan konsep ini sejalan dengan Roma 8 ayat 28. Coba kita lihat Roma 8 ayat 28. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita coba buka kitab kita sama-sama. Atau tolong ditampilkan Roma 8 ayat yang ke-28. Supaya kita bisa melihat baik-baik hal tersebut. Dan kita melihat orang mereka-reka yang jahat, tetapi Allah mereka-reka yang baik. Roma 8 ayat 28. Apakah Bapak Ibu sudah ketemu? Ada yang sudah ketemu? Nah ini. Coba kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. 3, 2, 1. Kita tahu sekarang. Coba Bapak Ibu lihat baik-baik.
Ya, bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Kisah Yusuf, Allah manggil dia enggak untuk menyatakan rencananya. Tapi fasenya enggak mudah Bapak Ibu. Kenapa fasenya enggak mudah? Karena dia mengalami penderitaan yang tidak mudah. Mengalami pengkhianatan dari keluarga sendiri. Diperlakukan yang tidak manusiawi. Tapi justru Alkitab yang tadi kita baca dalam Roma 8 ayat 28, tampilkan lagi. Coba kita lihat baik-baik. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Termasuk penderitaan, termasuk pengkhianatan, termasuk ketidaknyamanan hidup kita, termasuk hidup kita yang dirugikan, untuk mendatangkan sesuatu. Ya. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang apa? Mengasihi dia. Jangan tinggalkan Allah. Di tengah penderitaan, di tengah apapun yang engkau alami. Manusia bisa menyakiti engkau. Manusia bisa menghina engkau. Manusia bisa mengkhianati engkau. Manusia bisa memperlakukan atau membuat hal yang jahat untuk menjatuhkan hidupmu atau merusak hidupmu. Tapi perhatikan baik-baik. Bahwa ketika kita mengasihi Allah, kita percaya kepada Allah. Dikatakan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kisah Yusuf ini melakukan rencana Allah untuk menyelamatkan satu bangsa yang besar. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apapun keadaan Bapak Ibu alami, mungkin hal-hal itu merugikan Bapak Ibu. Ingat baik-baik, masih ada Allah. Masih ada Allah. Bapak Ibu jangan putus asa, jangan tinggalkan Tuhan. Percayalah bahwa dia masih berkarya dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Anak-anak muda, kau dalam masa mudamu engkau sering bergaul, kau sering terpengaruh, bisa ikut minuman mabok, bisa ikut pesta pora, bisa melakukan tindakan-tindakan yang merugikan hidupmu, dan engkau rasanya tidak mendengarkan ajaran atau nasihat orang tua yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena engkau berpikir, ini kan hak asasi manusia, kami sudah besar, kami sudah mau bertindak sendiri. Seolah-olah apa yang kamu lakukan itu benar, tapi justru itu menghancurkan hidupmu. Kembalilah kepada Allah. Karena yang membuat hidupmu menderita, ada kalanya bukan Allah, tapi keputusanmu dan tindakanmu sendiri. Tapi ketika kalau engkau melihat bahwa di balik semua kehidupanmu, Allah tidak pernah meninggalkan engkau, maka kembalilah. Dan ubahlah motivasimu, hilangkan segala hal yang merugikan hidupmu, dan kembalilah kepada Allah. Itu hal yang sangat penting sekali. Bahkan kita lihat baik-baik bagaimana Allah menyelamatkan Mesir dan banyak orang melalui kehidupan Yusuf. Demikian pun Allah menyelamatkan umatnya melalui satu orang, yaitu Kristus. Ya, jadi itu luar biasa. Next, lanjut. Kita lihat ya, hal yang berikut. Lanjut, ya oke. Gedein. Ketiga, pengampunan adalah respon orang yang memahami rencana Allah. Dia tidak membawa rasa sakitnya, dia tidak membawa rasa kebenciannya, dia tidak membawa perlakuan orang yang tidak baik dalam hidupnya. Tapi dia melihat bahwa apa yang dia alami atau apa yang dilakukan oleh orang lain tidak mengubah rancangan Allah atas hidupnya. Nah, Bapak Ibu coba lihat baik-baik. Itu ayatnya secara lengkap. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut. Sebab aku inikah pengganti Allah. Dia tidak mau mengambil alih haknya Tuhan sebagai hakim. Dia tidak mau mengambil alih haknya Tuhan yang berdaulat atas hidupnya. Tetapi justru dia berkata dengan satu hal yang sangat sederhana. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat. Dia tidak melupakan kesalahan saudaranya. Kita juga ketika orang membuat kita sakit hati dan menderita, kita tidak lupa Bapak Ibu. Emang ada yang lupa? Kalau ketemu orang yang pernah menyakiti hidupnya, lihat wajahnya saja, itu pasti bom muka loh Bapak Ibu. Begitu ya. Lah kita kalau ketemu orang yang kita tidak suka kan kita nggak mau. Bila perlu kita menghindarkan, itu manusiawi. Ya. Tapi justru Yusuf mengajarkan kepada kita
Bagaimana orang yang menyakiti dia tidak buang muka Bapak Ibu. Dia nggak menghindar, tapi dia berkata, memang kamu telah mereka-reka yang jahat. Tetapi Allah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Lalu perhatikan ayat 21. Jadi janganlah takut. Dia berkata, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu. Lalu dikatakan demikian, ia menghibur dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Sudah disakiti, sudah diperlakukan tidak baik, sudah menderita sekian lama, tapi bukan rasa dendam yang ia peragakan, tapi rasa kasih dan pengampunan yang tulus, penerimaan yang tulus. Karena apa? Dia memahami rancangan Allah. Orang boleh mereka-reka yang jahat, orang boleh berniat jahat, tapi Allah justru menggunakannya untuk kebaikan. Dan dia tidak mau mengambil alih haknya Allah menjadi hakim. Atau dia tidak menggunakan kekuasaannya untuk menindas saudaranya. Karena dia tidak beda jauh dengan saudaranya ketika dia melakukan hal yang jahat dan menyakiti saudaranya. Tapi justru dia mengatakan satu bentuk kalimat, jangan takut. Dan dia tidak melupakan kesalahan mereka. Tetapi dia juga tidak memutuskan untuk menyakiti mereka. Itulah kasih dan penerimaan di tengah penderitaan. Itulah kasih yang diperagakan oleh Kristus di tengah penderitaan. Bahkan ia disalibkan. Ia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kasih yang luar biasa. Dan hari ini kita belajar satu kisah manusia, anak manusia, yaitu Yusuf. Bagaimana ia menunjukkan satu sikap yang sangat hebat di puncak narasi, puncak cerita yang kita baca pada pagi hari ini. Ia tetap tidak membalas dendam. Kenapa saya katakan? Bapak Ibu, Kejadian 42 ayat 24, 45 ayat 1 dan 2, dia menangis saat bertemu saudara-saudaranya. Bahkan Kejadian 45 ayat 11, dia memberi makan mereka, bahkan keluarga mereka. Dan bahkan di dalam Kejadian pasal 50 ayat 19 sampai 21, ia mengampuni dan menenangkan mereka dari ketakutan. Dia bisa melakukan hal seperti itu karena apa? Karena dia memahami rencana Allah. Dia memahami providensi Allah. Dia memahami penyertaan Allah. Dia memahami bahwa Allah yang berdaulat. Dan dia menunjukkan sikap pengampunan karena respon orang yang memahami rencana Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ini tema yang sangat sederhana sekali. Tetapi percayalah bahwa di balik semua apa yang kita alami ada Tuhan. Dan dia tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu dan saya. Ketika Bapak Ibu mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, Bapak Ibu jangan tinggalkan Allah. Bapak Ibu jangan tinggalkan Allah. Bapak Ibu tetap percaya kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Yusuf tidak membutuhkan balas dendam. Karena ia memahami rencana Allah. Pengampunan bukan berarti lupa. Tetapi memilih mempercayai Tuhan kembali. Karena rancangannya yang nyata atas hidup kita. Ingat, pengampunan bukan berarti lupa atas kesalahan orang lain. Tapi tidak mau mengingat, lebih mau memikirkan rencana Allah atas hidupnya. Dan ketika Yusuf, dan kisah Yusuf ini menjadi kisah yang sangat bagus untuk kita pelajari. Bahwa di tengah kegagalan orang lain, kita tidak boleh menghukum mereka. Karena itu bukan hak kita. Tapi kita tetap mengasihi mereka supaya mereka bertobat dan berjumpa dengan Allah. Kembali dipulihkan hidupnya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mungkin Bapak Ibu ada menyimpan pahit, sakit hati, bahkan perlakuan saudara, pasangan, anak, atau keluarga, atau sahabat. Saya cuma mau katakan, pilih satu hal,
yaitu ampuni mereka. Karena Yesus sendiri sudah mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Yusuf menunjukkan kasih dan penerimaan kepada saudara-saudaranya. Jadi saya mau katakan, mungkin Bapak Ibu mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Tetapi hari ini kita baca baik-baik. Kalimat di dalam ayat 19, jangan takut, sebab aku bukan pengganti Allah. Menegaskan penolakan Yusuf untuk mengambil peran sebagai hakim tertinggi atas saudara-saudaranya. Secara teologis, ini adalah pengakuan batas manusia. Penghukuman akhir bukan hak pribadi Yusuf, melainkan hak Allah. Karena itu Yusuf menolak logika pembalasan yang secara sosial sangat mungkin ia lakukan sebagai penguasa di Mesir. Tetapi kita lihat baik-baik, malahan Yusuf menggunakan satu frasa kalimat yang menunjukkan kedewasaan rohani. Ia tidak menyangkal luka masa lalu, tetapi ia menolak menjadikan luka itu dasar tindakan balas dendam. Dan dia berkata kepada saudara-saudaranya, jangan takut. Di ayat 21. Sekali lagi, 2 kali diulangi kata jangan takut. Dia berkata, aku memelihara kamu dan anak-anakmu. Menunjukkan ucapan yang luar biasa, bahwa pengampunan Yusuf tidak berhenti pada sikap batin, tapi wujud nyatakan dalam tindakan pemeliharaan dan penerimaan yang konkret kepada saudara-saudaranya. Kata kerja yang bernuansa pemeliharaan di sini menegaskan bahwa rekonsiliasi sejati dalam narasi atau cerita kisah Yusuf ini menghasilkan keamanan, kelangsungan hidup, bahkan tanggung jawab terhadap generasi berikutnya. Ia tidak menolak saudara-saudaranya, justru ia mengampuni saudara-saudaranya dan menenangkan hati mereka. Perkataannya itu menunjukkan sikap hati yang besar. Karena inilah fungsi pastoral. Ucapan Yusuf itu menunjukkan kata-kata yang dipakai untuk mengakhiri konflik yang rusak antara hubungan saudara dan kembali memulihkannya, dan bahkan menyembuhkan ketakutan dan rasa bersalah saudara-saudaranya. Perhatikan baik-baik, menghibur mereka dan menenangkan mereka. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita belajar dengan tema yang sangat jelas sekali dan sangat dalam sekali, yang mungkin juga bisa menginspirasi Bapak Ibu dan saya untuk melihat bahwa ini hal yang luar biasa. Next, lanjut. Di akhir khotbah saya, keteladanan pengampunan Yusuf ini luar biasa. Yusuf menolak untuk membalas dan kepada saudara-saudaranya. Next, tadi saya sudah sampaikan. Penutup, apa duri pengkhianatan atau kegagalan yang Anda atau Bapak Ibu alami? Atau penderitaan yang Bapak Ibu alami? Yang merasa hidup itu begitu berat. Bahkan pergumulan yang Bapak Ibu alami. Bahkan merasa, kok pasangan saya, kok mama bapak saya, kok keluarga saya gak peduli sih. Merasa sendiri. Apa? Next, lanjut. Kisah Yusuf belum berhenti di sini. Karena Pak, Tuhan bekerja pada Yusuf adalah Tuhan yang sama yang akan bekerja pada Anda hari ini. Bapak Ibu, Dia pasti bekerja dalam hidup Bapak Ibu. Percayalah. Penderitaan, pengkhianatan, apapun yang merugikan Bapak Ibu, Dia Allah yang tetap bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Next, lanjut. Percayalah bahwa di balik peristiwa sulit yang Anda alami, Allah sedang merencanakan kebaikan yang lebih besar, karena Dia akan memelihara hidup Anda. Libatkan Dia. Karena apa? Dan melalui Anda banyak orang akan diselamatkan. Melalui Anda kesaksian tentang karya Allah diberitakan. Melalui Anda kabar baik itu akan disampaikan. Di akhir kata saya mengatakan bahwa orang boleh mereka-reka yang jahat, tapi Dia mereka-rekanya untuk kebaikan. Percayalah bahwa
Dia sedang bekerja. Amin. Amin. Minta pendeta Saud untuk tutup dalam doa. Tuhan memberkati. Bapa di surga, terima kasih. Firman-Mu boleh menyadarkan kami kembali. Apapun yang kami alami, apapun yang kami pergumulkan, karena kami tahu bahwa Tuhan semuanya, di balik semuanya Tuhan punya rencana. Seperti yang dialami oleh Yusuf, bagaimana saudara-saudaranya merencanakan hal-hal yang tidak baik kepada dia. Tapi satu hal Tuhan buktikan di dalam perjalanan hidupnya. Bahkan Yusuf mampu untuk menghidupi saudara-saudaranya. Itu juga yang terjadi, bagaimana juga Tuhan Yesus sudah mau berkorban untuk kita. Pada saat terakhir, Dia menyatakan ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Kadang kami alami seperti Tuhan, kadang kami disakiti, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan juga menolong kami untuk kami mampu untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang telah Tuhan percayakan, biarlah Tuhan juga memberkati dia, menolong dia, sehingga kasih dan anugerah Tuhan tetap ada di dalam kehidupannya. Segala pujian dan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Puji nama Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Pendeta Alex Tameno. Biar kiranya Tuhan yang akan terus memberkati setiap layanan, keluarga, dan segala yang Bapak kerjakan. Dan berbahagialah kita yang telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terlebih biarlah kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang telah ditaburkan biar boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dan terima kasih Bapak Ibu, dan sebentar kita akan menyampaikan persembahan kita, dan dengan kasih kepada saudari Natalia untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk setiap berkat yang telah berikan kepada kami. Terima kasih untuk setiap firman yang telah ditaburkan. Berkati firman ini Bapak agar dapat menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Sebentar lagi juga Tuhan kami akan mengumpulkan persembahan. Berkati persembahan ini agar dapat dipergunakan untuk pengabaran Injil-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kepada hambanya akan mengumpulkan persembahan, saya persilahkan, dan kita akan angkat pujian Ku Perlukan Juru Selamat. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Ku perlukan Juru Selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbingku di malam purnama. Terima kasih Bapak Ibu untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati, dan kepada hambanya akan menyampaikan warta jemaat, saya persilahkan. Baiklah, kita telah mendengarkan firman Tuhan tadi. Walaupun ada orang yang mereka-rekan yang jahat kepada kita, tapi kita tetap memberikan pengampunan kepada mereka. Seperti yang tadi, bagaimanapun Tuhan Yesus ditolak oleh orang-orang Farisi dan Saduki, tetapi Dia tetap mengampuni mereka. Itulah sebenarnya kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan,
tetapi kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya, terima kasih Pak Alek. Tuhan Yesus memberkati ya untuk pelayanannya hari ini. Kita akan mendengarkan warta jemaat Minggu tanggal 17 Mei 2026. Ya. Persembahan yang kita terima pada saat tanggal 10 Mei 2026 390.000. Ya, Tuhan memberkati setiap persembahannya. Bahkan jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan melalui transfer bisa memberikan transfer ke Bank NSP atas nama Gereja Metodis Injili Menara Pengharapan. Terima kasih. Kita lanjut. Ya, untuk yang berulang tahun, ya ini sudah lewat, ada Melvin, ya kita juga Pak Hendra, juga Pak Milo Simangunsong, dan juga Saud Cihombing, ya, ya yang ulang tahun, ya tanggal 16 juga Ibu Rindu, tanggal 16 Mei, nanti menyusul Ibu Mei tanggal 23, bahkan Arya tanggal 26. Ya inilah yang paling banyak ulang tahun di jemaat Gereja Menara Pengharapan itu bulan Mei. Ya, biasanya kalau bulan Mei itu kami sehat ya. Ya, lahir di bulan Mei ini ya paling banyak ya. Ya lanjut. Untuk pelayanan jadwal pelayanan ibadah Paskah ya tanggal 24 Mei. Ibadah Paskah. Ibadah Minggu Gereja Metodis Jemaat Menara Pengharapan itu pengkhotbah Ibu Ade dan juga Polisider umpamanya WL-nya Pak Pendeta Alek dan juga singernya Saud dan juga keyboard Bapak Samuel, dan juga kita lihat Pak Saudara Haga dan juga Jojo ya. Ibu Mesia dan juga Pak Pur, ya itu. Untuk kita juga mendengarkan khotbah Pak Yopi setiap Senin ya. Ini nggak kelihatan di sini ya. Kita bisa menyaksikan jam 7. Kita akan masuk dalam pokok doa. Ya, pokok doanya ya tetap kita doakan bangsa dan negara kita. Ya. Politik keamanan Indonesia, Kota Bandung, cuaca ekstrim, ya, Gereja Metodis Injili Menara Pengharapan, pelayanan para hamba Tuhan, pelayanan Pak Pendeta Nelson, jemaat yang berulang tahun, pergumulan dan juga kesehatan jemaat, jemaat yang sudah lama tidak hadir, dan juga kesehatan Pak Pendeta Yopi dan juga Ibu, kesehatan juga Ibu Olsia dan juga Pak Nelson dan juga Pak Alex. Pemulihan kesehatan pasca Ibu Darasela dan juga Ivania, kesehatan Ibu Anita, dan juga pemulihan kesehatan ayah dari Pak Ernest, jemaat yang sakit ya. Gimana Pak Nelson, sudah membaik? Ada sedikit ya. Mari kita nanti berdoa sama-sama. Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Biarlah firman Tuhan itu dapat tertanam dalam hati kami, dan juga kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga sungguh-sungguh firman Tuhan yang kami dengarkan itu hidup di dalam kehidupan kami Tuhan. Hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, biarlah Tuhan Yesus juga yang memberkati dia, yang menolong dia. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan pakai dia dimanapun dia berada. Berkati keluarga, ibu dan juga anak-anak Tuhan berkati juga. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan menjadi damai sejahtera dari Kristus ada di dalam rumah tangga mereka Tuhan. Terima kasih kami serahkan juga keluarga Pak Alek ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa saat ini untuk juga bangsa dan negara kami. Tuhan juga yang memberkati dari presiden dan wakil presiden sampai bawahannya, sampai ke RT RW Tuhan.
Kami juga berdoa biarlah Tuhan juga yang menolong, yang memberkati, memberikan hikmat kepada mereka, memberikan juga takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh memerintah Indonesia dengan bijaksana, tidak hanya mementingkan kepentingan mayoritas. Dan juga kami juga berdoa rindu supaya mereka adil juga untuk memimpin negara ini Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk keadaan politik yang ada di Indonesia ini. Biarlah Tuhan juga yang menolong sehingga boleh Tuhan berjalan dengan aman dan tertib. Kami juga berdoa untuk kedamaian, untuk TNI Polri Tuhan, supaya mereka juga boleh juga Tuhan memerintah, mengamankan Indonesia ini dengan hikmat. Kami juga berdoa khususnya untuk Papua, biarlah Tuhan juga yang menolong. Bila kemarin ada kerusuhan yang terjadi di sana, biarlah Tuhan juga yang menolong supaya mereka menyadari bahwa kasih dari Tuhan itu ada di dalam kehidupan mereka. Tuhan telah menyelamatkan mereka. Kami rindu supaya Tuhan juga mengubah hidup mereka Tuhan, sehingga mereka boleh damai di Papua sana Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk banjir yang terjadi, bencana alam juga. Kami doakan biarlah Tuhan juga yang turut campur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami juga rindu Tuhan, biarlah Tuhan juga yang menolong setiap jemaat-Mu, sehingga mereka boleh bertumbuh secara juga imannya semakin hari, semakin juga boleh mereka menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat-Mu yang sudah lama tidak hadir. Biarlah Tuhan juga yang menggerakkan hati mereka, sehingga mereka boleh datang beribadah bersama-sama kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa khususnya untuk para hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan berkati satu persatu. Biarlah Tuhan juga yang menolong, sehingga boleh Tuhan kami menjadi saksi-Mu, saksi yang hidup di tengah-tengah orang percaya maupun di tengah-tengah yang tidak percaya Tuhan. Hamba-Mu juga Tuhan berdoa juga untuk juga Pak Nelson Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menolong hamba-Mu ini Tuhan. Dalam pelayanannya di Kuningan Tuhan berkati juga, sehingga dia boleh menjadi saksi-Mu di sana Tuhan. Kami juga berdoa untuk kondisi fisiknya. Biarlah Tuhan juga yang menjamah, memulihkan dia, memberikan kesembuhan, sehingga sungguh-sungguh dia Tuhan pelihara di dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun Tuhan, yang bertambah usianya, dia supaya mereka dapat juga bersyukur. Kami dapat bersyukur atas umur yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Kami juga berdoa berikan kepada kami hikmat, sehingga kami boleh menghitung hari-hari yang kami lalui Tuhan, supaya kami memperoleh hati yang bijaksana untuk juga menentukan yang baik dan juga yang tidak baik Tuhan. Sehingga kami semakin hari Tuhan boleh semakin dekat kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa usia yang Tuhan berikan kepada kami itu menjadi berharga. Karena itu Tuhan, kami harus memanfaatkan setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini Tuhan, dan juga untuk kesehatan Pak Yopi juga dan Ibu. Kami terus berdoa biarlah Tuhan juga campur tangan yang memberkati mereka Tuhan di dalam perjalanan hidup mereka, sehingga boleh mereka saling bergandengan tangan, saling mengasihi Tuhan, sehingga sampai tua pun mereka boleh Tuhan menjadi saksi-Mu Tuhan. Untuk juga anak-anak juga kami berdoa untuk Natali yang ada di Amerika juga, Tuhan berkati dia di dalam kehidupannya. Tuhan juga melindungi, bahkan anak-anak juga Tuhan berkati. Biarlah Tuhan juga senantiasa hadir di dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk juga yang dalam pemulihan itu, kami berdoa untuk Pak Alex juga, Tuhan berkati Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menolong dia di dalam kesehatannya, kami serahkan kepada Tuhan. Juga Ibu Olsia, Tuhan berkati juga dia. Biarlah Tuhan juga memulihkan, menolong Tuhan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan kasih dan anugerah Tuhan menjamah setiap yang sakit Tuhan, sehingga mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk juga jemaat-Mu yang telah menjalani operasi itu, Pak Ibu Darasela dan juga untuk Ibu Pania Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memulihkan bekas-bekas operasinya, sehingga dia pulih
sehingga boleh Tuhan senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan juga Ibu Anita. Biarlah Tuhan juga yang menjamah, yang menolong Tuhan, sehingga mengalami pemulihan juga yang daripada Tuhan. Pemulihan juga yang terjadi boleh Tuhan terjadi pada orang tua Arnes, Tuhan berkati juga Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menolong sehingga dia boleh pulih kembali Tuhan. Kami juga rindu Tuhan untuk semua jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit. Biarlah Tuhan melalui sakit penyakit itu mereka semakin berseru kepada Tuhan, semakin memohon pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami, inilah doa syafaat kami pada pagi hari ini. Kami sampaikan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya sudah bangkit berdiri. Kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, yang baik beribadah secara online dan onsite, mari arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Allah menyinari wajahmu dan memberi engkau damai sejahtera, serta kasih karunia dan rancangannya di dalam Yesus Kristus nyata kehidupanmu, layananmu, studimu, aktivitasmu, keluargamu, dalam segala aspek hidupnya. Dalam segala aspek hidupmu, anugerahnya nyata atasmu, serta tuntunan Roh Kudus menjadi bagian dalam kehidupanmu, mulai saat ini sampai Maranatha, Kristus datang kembali yang kedua kali. Amin. Ku berserah kepada Allahku. Ku tahu benar penjagaan-Mu, penyertaan-Mu nyata atas kehidupan kami hari demi hari, bahkan sampai Engkau nanti yang akan datang kedua kali Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada pagi sampai siang hari ini. Biarlah semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan kami mengembalikan segala kemuliaan hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan berpisah satu dengan lainnya. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Engkau menyertai kepulangan kami Tuhan, menyertai setiap langkah kehidupan kami hari lepas hari, bahkan sampai Engkau kembali datang nanti Tuhan. Kami percaya
penyertaan-Mu, tuntunan-Mu nyata atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya, dan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dan mari yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Yopi, Bu Yani, Kak Alin, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati semuanya, sehat-sehat Bapak dan Ibu. Ya. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.